Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi eh, kuliah tentang microservices. Jadi di video sebelumnya atau di video pertama kita sudah belajar singkat tentang konsep microservices ini, yakni merupakan arsitektur server yang banyak eh, orang atau perusahaan kembangkan bagi perusahaan yang memang memiliki aplikasi yang besar gitu ya, menangani banyak eh, user gitu ya, banyak request dan sebagainya. Yang mana konsep ini secara umum adalah membagi layanan atau aplikasi menjadi layanan-layanan yang lebih kecil dan independen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat studi kasus microservices gitu ya. Jadi kalau kita lihat misal salah satunya adalah eh, e-commerce gitu ya, e-commerce gitu ya. E-commerce itu ya ya mungkin semuanya menggunakan konsep microservices ya. Jadi karena memang banyak orang yang atau banyak perusahaan-perusahaan besar itu memang tadi gitu ya melihat bahwa aplikasi itu sekarang tidak bisa hanya sebagai satu kesatuan ya. Bayangkan kalau aplikasi semacam kayak Tokopedia, Blibli dan sebagainya hanya sebagai satu kesatuan, ada satu hal yang terdampak maka dia bisa down secara semuanya gitu ya. Aplikasinya nggak bisa diakses dan sebagainya. Harus benar-benar apa tuh namanya eh, ya harus reliable gitu ya, harus kuat gitu ya, harus eh, bisa memprioritaskan melakukan scaling up sesuai kebutuhan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang itu tidak di cover oleh layanan-layanan monolitik sehingga banyak yang melakukan shifting ke microservices. Nah, misal ini adalah contoh dari aplikasi yang menyediakan jual beli online gitu misalnya. Ya. Di sini kalau kita lihat ini saya kira udah sangat familiar ya. Di sini ada tentang halaman produk gitu ya, produk suatu produk gitu ya. Misal dia adalah produk fashion gitu ya, fashion pria, dia punya kaos, bentuknya kaos, ini detailnya, titelnya gitu ya. Dia punya eh, berapa yang terjual gitu ya, soldnya berapa, kemudian ini ratingnya gitu ya, ini diskusinya ya, kemudian ini previewnya, ini warna yang di provide gitu ya, ini apa tuh namanya keranjangnya gitu. Kemudian ini kalau kita lihat ke bawah biasanya ada ulasan atau diskusi dan sebagainya. Nah, di satu halaman ini ya kalau kita menggunakan pendekatan monolitik ya artinya semuanya ini berada di dalam satu tempat gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang microservices ya itu eh, web ini gitu atau halaman ini bisa jadi dipecah menjadi layanan-layanan kecil ya layanan kecil misal ada layanan tentang produknya sendiri ya produknya yang mana ya tadi misal punya titel harganya berapa pilihan bajunya warna apa dan sebagainya ada yang memang pegang dari sisi keranjangnya gitu ya ada yang tentang ulasannya gitu ada yang menghandle tentang diskusinya ada tentang rekomendasinya dan sebagainya ya. Hal itu sangat mungkin ya karena saat menangani user yang besar sekali gitu eh, apa tuh namanya eh, kita ingin apa tuh namanya di layanan ini gitu ya atau di aplikasi ini itu eh, tadi gitu ya eh, mengembangkan aplikasi ini dalam layanan-layanan yang lebih kecil tadi dengan banyak benefit yang sebelumnya kita udah pernah diskusikan. Jadi poinnya adalah di satu halaman ini bisa jadi ada banyak tim gitu ya, ada banyak departemen dan eh, saya juga pernah studi banding gitu ya ke salah satu e-commerce gitu ya dan memang benar-benar mengkonfirmasi bahwa di satu halaman ini bisa jadi ada beberapa tim gitu ya, yang mana masing-masing tim itu mengembangkan eh, layanan mereka sendiri gitu ya dengan stack teknologi yang berbeda-beda ya ya mungkin di banyak e-commerce yang lain bisa jadi mungkin berbeda tapi ini saya kira akan mirip gitu ya akan mirip jadi bisa ada tim yang menangani tentang produknya tadi ya ada rekomendasi produknya ada tentang diskusinya dan sebagainya nah eh
semua layanan tadi pada akhirnya akan, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu eh, bermuara kepada satu UI gitu ya, satu tampilan ya, itu adalah tampilan yang kita akses itu ya. Ya bisa jadi layanan-layanan yang berbeda-beda tadi itu, eh, misal kalau kita bicara tentang rating ya dari suatu review, ya itu bisa jadi ada tim sendiri gitu ya, diskusinya juga bisa sendiri gitu. Nah, tetapi kenapa mereka bisa saling ini ya, eh, bisa ditampilkan dalam satu tempat ya, karena ada komunikasi tadi gitu ya. Salah satunya adalah orang bisa memanfaatkan namanya API, Application Programming Interface ya, untuk bisa komunikasi antar satu layanan dengan layanan yang lain. Nah, kita akan coba eh, untuk membuat layanan yang seperti tadi ya, tentu tidak sekompleks tadi gitu ya, tapi kita ingin buat aplikasi tapi menggunakan pendekatan microservices ya. Jadi pada layanan tadi tentu ada layanan produknya terlebih dahulu gitu ya. Kita ingin ingin punya layanan produk gitu ya, tentang ya data-data produk gitu ya, harga produk, kemudian ininya stok produknya dan sebagainya. Jadi operasi-operasi yang terkait dengan produk. Nah, ini kita akan coba bikin menjadi satu layanan ya, satu tim gitu ya. Kemudian ada layanan review gitu ya. Jadi ada yang bicara tentang reviewnya. Jadi ulasan produk ini seperti apa. Nah, kita akan coba pecah itu menjadi aplikasi tersendiri, gitu. Kemudian tentu ada layanan penggunanya. Ya, layanan penggunanya ini ya mengelola informasi pengguna gitu ya, loginnya ya. Kemudian ketika dia mengakses suatu produk dan sebagainya, tentu pengguna tadi apakah pengguna yang valid dan sebagainya ya. Tentu ada informasi dari pengguna tadi gitu ya. Kemudian ada layanan keranjangnya. Ya, layanan chartnya ya, chartnya menangani operasi-operasi yang berkaitan dengan belanja, misal orang masukkan keranjang gitu ya, kemudian orang melakukan pembelian dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa layanan lainnya yang kita akan coba mengadopsi eh, dari ini ya, kasus sebelumnya ini ya. Tentu kita nggak akan bikin sekompleks ini, sebagus ini, tapi kita bisa coba adopsi untuk membuat simulasi eh, membangun layanan, tetapi kita pisah menjadi layanan yang kecil-kecil, dan layanan ini ya seharusnya tidak tidak ini ya. Jadi bisa jadi di layanan produk dan review itu punya data yang sama gitu ya, tapi mereka tetap butuh sinkronisasi datanya gitu ya. Tapi tentu kita nggak akan sejauh itu, sedalam itu, tapi lebih kepada kita punya layanan yang berbeda-beda gitu ya, dan bagaimana mereka bisa komunikasi gitu. Nah, tentu eh kita akan coba simulasi itu dengan studi kasus yang relatif kecil gitu ya. Skopnya tidak 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 benar-benar seperti di real case-nya gitu. Tapi kita akan coba bagaimana sih kalau kita ingin memecah layanan-layanan tadi itu seperti apa, kemudian stack-nya bisa jadi berbeda-beda gitu ya, database-nya juga berbeda-beda gitu ya, benar-benar berbeda gitu. Kemudian ada API Gateway yang digunakan untuk pintu gerbang tadi ya, untuk mengelola semua permintaan keluar dan masuk tadi. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi akan ada aplikasi ya, yang mana dia kita akan pecah menjadi empat empat ini ya, empat service ya, empat service kecil ya. Ada tadi ya layanan produk gitu ya, chart gitu ya, user dan review tadi kita akan coba dengan teknologi yang berbeda-beda. Misal ada yang menggunakan JavaScript, ya, ada yang menggunakan ini ya JavaScript, ada yang menggunakan PHP gitu ya, ada yang menggunakan Python gitu ya. Jadi masing-masing layanan ini benar-benar punya stacknya sendiri-sendiri, ya, punya stack sendiri. Ya. Nah, terus bagaimana mereka komunikasi nanti tadi ya, kita akan menggunakan API ya. Jadi teman-teman bisa review video-video sebelumnya tentang eh, konsep API, implementasi API gitu. Yang mana nanti setiap service ini bisa berkomunikasi menjadi satu gitu ya. Ya, yang mana kita akan ingin tampilkan pada satu UI gitu di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi pada studi kasus ini kita tidak akan menggunakan database sendiri gitu ya. Kita datanya akan bikin simulasi ya dalam bentuk ini ya, hard code gitu ya, hard code ya. Jadi datanya itu nempel aja langsung di suatu variabel di
bahasa pemrogramannya gitu. Tapi teman-teman pastikan bahwa saat kita menggunakan layanan microservices itu setiap layanan tadi itu benar-benar punya database yang terpisah gitu. Tapi kita nggak mengcover itu karena terlalu banyak nanti yang akan di cover. Yang pasti teman-teman bisa melihat bahwa di setiap layanan tadi itu benar-benar aplikasi sendiri-sendiri gitu. Jadi ya bayangkan ini nanti aplikasi sendiri. Jadi menjalankan aplikasi ini, menjalankan aplikasi ini. Jadi akan ada 4 aplikasi dalam dalam laptop kita gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita ngomong secara implementasi itu ya terpisah-pisah gitu harusnya. Oke, gitu mungkin ya. Nah, berikut adalah rancangannya. Jadi akan ada lima aplikasi gitu ya. Jadi 4 sebagai aplikasi servisnya tadi ya, layanan-layanan kecil tadi gitu ya. Jadi ada produk menggunakan JavaScript dengan library-nya menggunakan Express gitu ya, Express.js. Kemudian ada Python menggunakan Flash ya. Ada 2 layanan menggunakan Python. Kemudian ada PHP menggunakan Lumen. Nah, kemudian tentu kita ingin menampilkan ke layanan-layanan tadi ke dalam satu halaman gitu ya. Kita di sini akan menggunakan Python. Nah, agar tidak bentrok, kita akan eh, pilah-pilah gitu ya untuk produk ini. Layanan produk dia akan menggunakan port 5.000 gitu ya. Kemudian ini chart ini 5.001 ini tidak urut ya. User 5.002, review 5.003, eh, mainnya 5.004. Jadi saat kita mengakses aplikasi main ini dengan port 5.004 itu nanti dia akan menampilkan halaman seperti halaman kayak di e-commerce yang awal tadi ya untuk menampilkan informasi tentang produk, kemudian stoknya masih ada atau enggak, reviewnya bagaimana, kayak gitu. Nah, hasilnya nanti akan kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Jadi saat kita mengakses halaman utamanya tadi gitu ya, di port 5.000 localhost 5.000 dengan ini ya, ya produk pertama gitu ya. Maka dia akan menampilkan deskripsi produknya. Ya, ini produk, deskripsinya apa, price-nya berapa. Ya, kemudian dia akan juga menampilkan terjual berapa. Tapi terjual berapa ini layanan yang berbeda dibandingkan dengan layanan sebelumnya. Ini tentang produk, ini tentang apa ini ya? Chart gitu ya, chart pembelian gitu ya. Kemudian nanti di sini ada reviewnya gitu ya, review. Jadi kalau misal kita ganti misal nanti produk kedua gitu ya, produk kedua, maka nanti akan berbeda lagi. Ya. Kalau teman-teman lihat di eh, sebelumnya di sini. Nah, di sini kalau teman-teman kita lihat nanti ya URL-nya biasanya bukan 123 ya, tapi nama nama titelnya ini gitu ya. Nama titelnya ini. Nah, kemudian dia melihat ratingnya berapa gitu ya, kemudian terjual berapa, kemudian harganya, kemudian dia juga bisa melihat reviewnya dan sebagainya. Tapi kita bikin versi yang minimalis gitu ya, yang mana tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi menggunakan konsep pendekatan arsitektur microservice yang mana aplikasi ini itu dibangun dari aplikasi-aplikasi kecil yang lain gitu ya, yang independen gitu ya. Kemudian ya pada akhirnya kita akan tampilkan seperti ini ke dalam satu user interface yang mana dia bisa eh, ya, mengakomodir semua layanan-layanan tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan lanjut nanti di video selanjutnya untuk mulai membuat layanan produk menggunakan JS ya, menggunakan library Express.js ya untuk layanan produk. Terima kasih dan ini ya semoga bisa dipahami. Kita lanjut nanti di video setelah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.